Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali bersama Kak Imam. Pada kesempatan ini, kita membahas tentang perubahan lingkungan perairan akibat pencemaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami definisi, parameter, penyebab, dampak, dan cara mencegah pencemaran air. Adik-adik, seperti kita ketahui bahwa air adalah salah satu sumber kehidupan terpenting bagi hampir semua makhluk hidup. Namun, apa jadinya jika air sudah seperti ini? Apakah masih bisa berfungsi dengan baik bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya? Baik adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas airnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Baik adik-adik, mari kita bahas parameter pencemaran air. Yang pertama, parameter fisika, di mana air yang tidak tercemar, indikator sederhananya adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jika kondisi sebaliknya, maka kemungkinan besar air sudah tercemar. Kedua, parameter kimia. Bisa dilihat dari jumlah oksigen terlarut atau disolep oksigen, dan juga kandungan zat kimia berbahaya atau biochemical oxygen demand. Air tercemar biasanya DO-nya rendah dan BOD-nya tinggi. Ketiga, parameter biologi. Biasanya menggunakan indikator jumlah mikroorganisme patogen yang ada di dalam air, seperti E. coli. Jika jumlahnya melebihi ambang batas yang ditetapkan, maka air telah tercemar. Nah, adik-adik, selanjutnya kita bahas penyebab pencemaran air. Ada beberapa hal yang menyebabkan air tercemar. Di antaranya, limbah rumah tangga seperti deterjen, air sabun, dan sisa makanan, serta kotoran manusia dan hewan peliharaan. Limbah pertanian seperti pupuk kimia, pestisida, dan DDT. Limbah industri, contohnya logam berat seperti timbal dan raksa. Dan yang terakhir, tumpahan minyak dan oli. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut membahas dampak pencemaran air yang sangat luar biasa terhadap lingkungan. Pencemaran terhadap air dapat menyebabkan kualitas air menjadi menurun, sehingga air tidak layak dikonsumsi. Munculnya penyakit karena air yang kotor, seperti tipes dan diare. Blooming alga, yaitu meningkatnya populasi alga yang menghasilkan racun. Penyakit akibat pencemaran logam berat, contohnya seperti Minamata yang terjadi di Jepang, di mana air tercemar raksa atau Hg. Dampak lainnya, terdapat ikan yang mengandung mikroplastik akibat pencemaran sampah plastik di perairan. Tercemarnya air juga menyebabkan eutrofikasi, yaitu penutupan permukaan air oleh tanaman air sehingga jumlah oksigen dalam air menurun. Nah, adik-adik, berhubung dampak pencemaran air sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, maka butuh kerjasama semua pihak untuk mencegahnya. Mari kita sama-sama memahami cara pencegahan terhadap pencemaran air. Pertama, mulai dari diri sendiri untuk komitmen tidak mencemari lingkungan. Kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Ketiga, melengkapi rumah dengan septic tank. Keempat,
menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari perumahan. Kelima, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Keenam, mewajibkan pengolahan limbah sebelum dibuang ke laut atau sungai. Dan yang terakhir, menggunakan pupuk pestisida yang ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan deterjen berfosfat. Baik adik-adik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.